Tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang beragam dan spesifik demi peningkatan taraf hidup manusia, terutama pada poin ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Di antara beberapa target utamanya, terdapat satu yang mendapatkan sorotan di Indonesia, yakni memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya termasuk narkotika. Di era yang semakin maju, manusia semakin dituntut untuk dapat beradaptasi dengan tekanan yang lebih keras. Orang-orang yang tidak mampu menghadapi tekanan itu kemudian mengalihkan stres mereka kepada obat-obatan terlarang. Sayangnya, penggunaan ilegal obat-obatan ini berkembang menjadi sebuah tren yang diikuti oleh orang-orang tanpa batas ras, jenis kelamin, usia, bahkan status sosial. Bahkan kini tidak susah untuk mendapatkan berbagai jenis narkotika, dari yang berbentuk pil, bubuk, cairan siap suntik, hingga lintingan segar kerap kali ditemukan di sekitar kita. Para pengguna narkotika akan merasakan efek melayang dan ketagihan yang akan berlanjut pada kondisi kecanduan. Data dari BNN menyebutkan bahwa jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia terus meningkat. Dan pecandu yang meninggal akibat overdosis mencapai 50 orang tiap harinya. Penyebab dari sulitnya menyembuhkan kecanduan adalah karena narkotika langsung menuju pada sel-sel syaraf di otak manusia. Penggunaan narkotika menyebabkan kerusakan pada gen, terutama pada otak, yang mengakibatkan perubahan pada kebiasaan, kerusakan pada organ, dan penyakit degeneratif. Apabila kondisi DNA tidak dapat dikembalikan seperti semula, maka kecanduan tidak dapat dihentikan. Apabila gen mengalami kerusakan, maka protein yang dihasilkan tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan penyimpangan, dalam hal ini kecanduan. Perkembangan teknologi dalam bidang medis dan biokimia di masa depan dapat menjadi terobosan efektif untuk menghentikan kecanduan melalui terapi gen berbasis bioinformatika. Mekanisme utamanya adalah memperbaiki kerusakan gen akibat narkotika dengan cara mengganti gen yang rusak dengan gen normal untuk menghilangkan kecanduan, dengan bantuan bioinformatika untuk mengidentifikasi bagian DNA yang rusak dan merincikan formula terapi yang diperlukan. Langkah terapi dimulai dengan pengambilan sampel darah dari pecandu. Sampel tersebut dibawa ke dalam laboratorium untuk ditentukan gen yang rusak dan target terapi melalui metode PCR dan perbandingan dengan data DNA normal melalui perangkat lunak bioinformatika. Analisis bioinformatika dapat mengidentifikasi gen-gen yang rusak dan rentan dan memformulasikan target terapi. Hasil analisis ini didapat dari perbandingan ekspresi gen pecandu dengan non-pengguna narkotika. Setelah sekuen gen yang akan diterapi ditentukan, terapi gen dapat dilakukan. Gen-gen normal sesuai dengan hasil analisis dimasukkan dalam tubuh pecandu menggunakan perantara zat kimia dalam bentuk suntikan. Menggunakan bahan kimia sebagai perantara berfungsi untuk mengatasi masalah dalam memasukkan molekul DNA yang bermuatan negatif ke dalam sel dengan membran yang juga bermuatan negatif. Bahan-bahan kimia seperti kalsium fosfat dan dekstran DEAE digunakan sebagai perantara terapi untuk menyelubungi asam amino, untuk menciptakan muatan positif terhadap molekul agar dapat menembus membran sel dan masuk ke dalam sistem tubuh, dan bahkan menembus lapisan blood-brain barrier yang membungkus otak, sehingga bahan terapi mampu sampai ke dalam otak dan memperbaiki sel syaraf yang rusak dengan mekanisme alami. Dengan perbaikan dari terapi gen diiringi dengan kemauan untuk berhenti menggunakan narkotika, terapi ini dapat menjadi terobosan yang cepat dan akurat karena bagian gen syaraf otak yang rusak telah dianalisis secara presisi menggunakan bioinformatika. Keberhasilan terapi gen ini dapat membantu meningkatkan taraf keberhasilan pengobatan para pecandu narkotika dan membantu mereka untuk keluar dari lingkar kecanduan sepenuhnya. Terapi gen berbasis bioinformatika akan menjadi solusi yang efektif untuk mengobati penyalahgunaan narkotika demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.